Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-an nahnu nabhath surah Yasin al-ayah athaminah at-tasi'ah wa sittin ila thalithah wa sab'in, 69 sampai 73. Hasan tak Quran. Ayo, padahal. Mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Shadaqallahul azim. Pembahasan at-tarjamah. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami mendudukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Aya bina nabhath qalilan fa qalila, wahidan fa wahida, ayatan fa ayatan, kalimatan fa kalimatan. Naam. Awalan Yasin at-tasi' wa sittin, ayat ke-69 dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan tidaklah kami mengajarkannya syair, tidaklah mengajarkan syair kepada siapa ini? Kepadanya itu kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini ungkapan ini kenapa muncul? Karena ini untuk membantah raddun liqaulihim innama atabihi minal Qur'an wasy'run. Bantahan kepada orang-orang kafir musyrik pada waktu itu yang mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah syair ya. Kalau sekarang puisi mungkin ya. Syair yang dibuat oleh Muhammad gitu.
Kalau katakan, lah Muhammad itu tidak bisa bikin syair karena tidak diajarkan membuat syair. Nah, untuk apa ngajarin seorang rasul untuk membuat syair ya? Untuk apa? Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membuat syair. Maka kalau mereka menuduh ini syair yang dibuat oleh Muhammad itu aneh gitu. Dari mana dia berpendapat seperti itu? Ya. Muhammad itu adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gimana bisa bikin syair, tulisan syair ya kan? Gitu ya. Wama yang bagi lahu, dan memang tidak pantas bagi dia, bagi Muhammad yang diutus sebagai rasul itu ya, untuk membuat syair, asy-syi'ra, untuk membuat syair. Itu ya. Tidak pantas seorang rasul itu bikin-bikin puisi ya. Tidak perlu pakai puisi ya untuk seorang rasul itu. Dia sampaikan aja yang sebenarnya, ini kebenaran ini dari Allah. Ini ayat dari Allah. Kita harus begini, begitu dan sebagainya. Itu semua disampaikan dengan bahasa yang lugas. Tidak perlu pakai bahasa syair. Kalau syair atau puisi itu kan dia mengingatkan orang dengan menggunakan perasaan yang dalam gitu. Tapi tidak semua orang bisa memahami syair kan. Nah, kalau begitu, kalau Rasulullah menerangkan dengan menggunakan syair kepada kaumnya untuk beragama, bagaimana mereka bisa paham? Jadi tidak pantas seorang Rasul itu berdakwah dengan menggunakan syair. La yang bagi, wama yang bagilah, tidak pantas bagi dia. In huwa, maka tidaklah dia, maksudnya di sini Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, illa kecuali dzikrun. Kalau di sini diartikan dzikrun itu idoh. Idotun itu nasihat atau pelajaran, pendidikan, peringatan. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu ya berfungsi untuk apa? Untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat. Bukan untuk dinikmati secara puitis atau secara seni gitu. Bukan untuk dinikmati seninya. Tapi untuk dijadikan sebagai ajaran bagi kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Maka disebut dengan idoh, mau idoh hasanah, mau idoh hasanah, nasihat yang baik. Itu Quran. Wa Qur'anum mubin, dan bacaan yang menjelaskan, menerangkan. Nah, Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, artinya membaca. Itu dia sebagai masdar ya. Masdar. Tapi tabdil ini benar-benar bacaan gitu, bukan hanya sekedar bacaan biasa. Quran itu bacaan yang benar-benar bacaan yang berarti, bernilai, bermanfaat isinya itu. Maka di sini ditambahkan juga dengan kata-kata mubin. Al-Quran itu adalah bacaan, tulisan, konsep yang memberikan keterangan, memberikan penjelasan kepada manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Itu mudhiru lil ahkam wa ghairiha. Al-Quran itu merupakan konsep untuk menjelaskan ya, atau penjelasan terhadap hukum-hukum diantaranya ya, hukum-hukum untuk kehidupan ini
kita harus menggunakan aturan seperti apa gitu ya. Coba bayangkan kalau manusia di dunia ini tidak ada aturan, baik itu di negaranya atau di rumahnya, di sekolahnya, ataupun dimanapun mereka berada, itu tidak ada aturan. 12 aja udah mau apa kek terserah. Kira-kira manusia bertahan nggak hidupnya? Tidak akan bertahan. Ini sudah dicontohkan manusia sebelum Adam, itu ada yang mengatakan ada manusia sebelum Adam ya. Apakah itu dari golongan-golongan manusia kera atau apakah itu dari golongan marjan jin? Itu sebelumnya ada. Itu tanpa ada aturan, tanpa ada agama. Tidak ada khilafah. Sehingga mereka saling bunuh, saling menumpahkan darah, saling sikat, saling sikut, saling sakiti dan sebagainya. Akhirnya habis, ya, habis. Mereka saling bunuh. Sudah tidak ada lagi keturunan kesananya, kan begitu. Itu kalau manusia tidak ada aturan. Maka hidup ini perlu ada aturan yang jelas supaya kita bisa hidup dengan baik, ya, sesuai dengan aturan. Nah, Al-Quran ini isinya tentang aturan-aturan, kejelasan-kejelasan aturan untuk hidup manusia yang sebenarnya. Ya, sehingga kalau kita manusia itu hidup ini menggunakan aturan yang dari Al-Quran, maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang lurus dan baik. Tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada perang, tidak akan ada pembantaian dan sebagainya. Kenapa ada perang? Kenapa ada pembunuhan dan sebagainya? Karena mereka tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Coba kalau mereka itu yang perang 1 atau perang 2 itu, perang dunia 1, perang dunia 2, mereka mengikuti aturan yang ada dalam Al-Quran, pasti tidak akan terjadi perang. Ya, karena aturannya sudah jelas nih. Tidak boleh memerangi kecuali kalau kita diperangi. Gitu ya. Qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Jadi mereka dulu tuh memerangi kita, baru kita ngelawan gitu. Jangan kita langsung memerangi orang-orang kafir tanpa orang-orang kafirnya memerangi kita. Itu tidak boleh, itu dalam Islam tidak boleh. Nah, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tarjim ya Hasan. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, liung wiro agar supaya, ya, agar supaya dia memberikan peringatan, agar supaya dia memberikan peringatan. Ini di dalam qiraat lain pakai tak. Jadi bukan liung diro, tapi litung diro. Kalau litung diro berarti agar supaya kamu kan, ya, agar supaya kamu. Kalau liung diro agar supaya dia. Nah, agar supaya dia Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan man kana hayyan kepada orang kana yang hayyan. Hayyan itu artinya yang hidup. Memberi peringatan kepada orang yang hidup. Nah, yang dimaksud dengan hidup di sini apa hidup? Hati. Hidup apanya? Hatinya. Hidup hatinya. Artinya bahwa Al-Quran itu atau peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu
itu hanya akan diterima oleh orang-orang yang hatinya itu hidup. Itu ya. Al-Quran memperingatkan kepada seluruh manusia. Tetapi biasanya yang dapat menerima peringatan dan sebagainya dari Rasulullah ataupun dakwahnya Rasulullah, dakwahnya kita, itu hanya orang-orang yang hatinya itu hidup, hatinya terbuka. Kalau hatinya mati, hatinya ditutup, hatinya tertutup, maka peringatan itu tidak akan bisa masuk. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu cover. Ya, orang kafir itu adalah orang yang mengcover. Cover itu apa artinya? Menutup. Cover ini penutup. Menutup hatinya. Orang-orang kafir yang menutup hatinya. Itu kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, mereka tetap saja tidak mau beriman. Itu ya. Maka di sini disebutkan man kana hayyan. Orang yang bisa diberikan peringatan itu atau yang bisa menerima peringatan itu adalah orang yang hidup hatinya. Itu artinya. Ya. Yaqilu ma yukhatibu bihi wa humul mu'minun. Nah, siapakah orang yang hidup hatinya? Adalah orang yang mau menggunakan akalnya. Ya, mau menggunakan akalnya, berpikir dulu sebelum dia berbicara. Ma yukhatibu bihi. Yaqilu ma yukhatibu bihi. Berakal ketika dia berbicara. Nah itu ya. Artinya pikir dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Dia berpikir dulu sebelum berbicara, tidak asngo, asal ngomong. Asbun, asal bunyi. Ya, tidak seperti itu tuh kalau orang yang beriman ya. Orang mukmin nih, kamu orang yang mukmin. Kalau bicara jangan seenaknya dewe aja ya. Oke. Tapi harus difikirkan dulu matang-matang. Jangan sembarangan. Kul khairan au liasmut. Katakan yang baik ya, atau kamu diem. Kalau kamu mau ngomong yang jelek-jelek itu mendingan kamu diem saja gitu ya. Tapi kamu harus berbicara yang baik. Jangan diem saja. Tidak begitu ya. Kalau untuk kebaikan, maka jangan kamu diem saja. Saya mah udah mendingan diem saja lah. Gak mau ngomong. Walaupun itu kebaikan. Jangan. Orang Islam itu, kalau untuk kebaikan, ngomong. Tapi kalau untuk keburukan, mendingan kamu diem aja. Gitu. Kul khairan au liasmut. Itu kata Rasulullah. Itu ya. Jangan ini mah sebaliknya, kalau untuk keburukan nyerocos, kalau untuk yang buruk-buruk nyerocos, tapi kalau untuk kebaikan enggelanggem seperti orang yang orang yang bisu gitu, gagu, seperti orang yang gagu. Kalau untuk kebaikan itu kebalik itu. Ya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yahiqqal qawlu 'alal kafirin artinya apa itu? Dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi Al-Qur'an ini menjelaskan tentang kepastian yang akan diterima oleh orang-orang yang kafir. Apa? Dalam Al-Quran disebutkan apa? Bagi orang yang kafir itu adalah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul
Ya. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, nah disebutkan dalam Al-Quran, baik itu orang musyrik, kafir yang musyrik maupun kafir yang ahlu kitab. Nah, semuanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang mendiaminya itu selama-lamanya, ya, di dalamnya. Nah, mereka itulah orang-orang yang syarrul bariyah, orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang paling buruk itu mereka, ya, orang-orang yang kafir. Jadi di sini kepastian yahiqqal qaul, kepastian al-qaul di sini maksudnya adab alal kafirin, bagi orang yang kafir. Jadi dalam Al-Qur'an itu apa? Yang pertama merupakan peringatan atau mengingatkan kepada orang-orang yang mukmin, memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin bahwa orang mukmin itu akan mendapatkan surga. Yang kedua, ya, memberitahukan bahwa orang-orang yang kafir itu mereka akan diadab, pasti akan diadab. Nah itu, maka harus ingat itu, jangan sampai kamu berbuat seenaknya dewe di dunia ini. Awalam yarau, betul ya? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Terjemah. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Nah, ini ayat merintahkan kepada kita untuk selalu mengadakan penelitian, meneliti, ya, melihat-lihat, ya, alam yang ada ini, memikirkan, nah, studi tentang alam ini. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa tentang alam ini. Ya. Kamu suka makan ayam nggak? Siapa namanya? Khairun. 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 Makan ayam nggak? Kambing? Sapi? Kurang. Tapi pernah ya? Pernah makan. Kenapa kamu bisa makan ayam? Kan? Enak. Kan hanya itu kan. Kamu kenapa bisa makan ayam? Ya, halal. Kan? Halal. Halal. Oh iya, halal. Zaid. Waduh, si Zaid bisa tidurnya, bisa tidur ngorok sambil duduk. Zaid. Kamu suka makan sapi enggak? Daging sapi? Enggak. Daging kambing? Ayam? Suka, ya. Kenapa kamu bisa makan daging ayam? Enak. Oh ya, pasti akan gitu jawabannya. Kenapa kamu bisa makan daging ayam? Bisa makan daging ayam. Kan? Karena enak. Ini pertanyaannya, kenapa kamu bisa makan daging ayam? Kenapa kamu bisa makan daging kambing? Kenapa kamu bisa makan daging onta? Kenapa kamu bisa? Ayo, itu belum pernah kamu pikirkan tuh. Di sini dipertanyakan tuh. Kenapa kamu bisa? Ya? Karena ini belum apa namanya? Belum pernah kita pikirkan tuh. Padahal di sini selalu kita baca surat Yasin, selalu kita baca. Kira-kira apa? Kenapa? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Karena Allah menciptakan ayam, menciptakan kambing, menciptakan sapi, menciptakan sapi dengan tangannya sendiri, ya, sebagai an'aman.
An'aman itu apa? Binatang ternak. ternak. Coba kalau kamu apa namanya? Kalau ayam itu diciptakan oleh Allah itu menjadi binatang buas, kira-kira kamu bisa makan ayam nggak? Enggak. Nggak bisa. Ya. Binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, sehingga kita bisa makan dagingnya. Nah, an'aman fahum laha malikun, maka mereka itu terhadap binatang ternak itu bisa menguasainya atau memeliharanya. Kalau binatang buas bisa kita pelihara nggak? Bisa. Nggak bisa. Binatang buas tidak bisa kita pelihara. Ya, paling orang-orang tertentu saja yang punya duit, punya senjata, punya apalagi tuh bisa ngingu ini harimau gitu kan. Itu jarang sekali orang yang mau memelihara binatang-binatang buas. Hanya beberapa orang saja. Tapi kalau binatang ternak itu semua manusia bisa memeliharanya kalau mau, ya kan? Gitu. Nah itu kamu harus bersyukur kepada Allah bahwa kamu bisa makan daging ayam karena Allah memang menciptakan sebagai binatang ternak. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Tarjim. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Nah itu wadallalnaha, dan kami tundukkan. Itu. Jadi kenapa binatang ayam, binatang kambing, binatang sapi itu bisa dipelihara oleh kita? Kenapa tuh? Kenapa kamu bisa memelihara ayam, bisa memelihara kambing, bisa memelihara sapi? Kenapa ayo? Karena Allah sudah menundukkan binatang-binatang itu untuk bisa dipelihara oleh kamu. Coba kalau Allah tidak menundukkan, pasti akan ngelawan tuh. Ayam ketika mau diambil, ngelawan dia. Kita kalah. Apalagi sapi, kambing, kebo, tenaganya lebih gede kita apa lebih gede dia? Oh, lebih gede sapi daripada kita. Kita mah hanya berapa persennya. Tapi karena Allah sudah menundukkan sapi-sapi, kambing-kambing, ayam-ayam itu untuk manusia, maka mereka nurut. Mereka nurut. Disimpan di kandang, mau aja. Asalkan dikasih makanan. Ya. Kalau pagi dilepas ke sana tuh, kalau sapi dengan kambing itu lepas ke kebun, makan sendiri di sana. Kalau sore pulang sendiri tuh, pulang sendiri Kak? Pulang sendiri. Kalau yang sudah nurut, mungkin ada yang nggak nurut tapi jarang. Kalau dari kecil sudah diingu oleh kita, itu nurut. Jadi Allah itu sudah menundukkan binatang, wadallalnaha. Ya, harus ingat itu. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah, kita tidak akan bisa itu memelihara binatang-binatang itu. Ya, itu harus ingat. Ingat kepada siapa yang menciptakannya dan siapa yang menundukkannya, Allah. Nah, itu ya. Nah, kita kadang-kadang lupa itu. Lupa sama jasa orang atau jasa yang sudah memberikan kepada kita sesuatu. Ya, lupa bersyukur. Wadallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ya, jadi Allah menundukkan binatang-binatang ternak itu seperti sapi, kambing, ayam dan sebagainya untuk apa?
Untuk apa? Han? Untuk diternak itu untuk apa? Dimakan. Manusia menernak sapi atau onta itu untuk apa? Bisa buat Buat makan dan buat tunggangan. Di sini disebutkan tuh bener. Faminha rakubuhum, dari sebagian binatang ternak itu yang udah ditundukkan oleh Allah itu, kemudian dipelihara oleh manusia itu, pertama untuk dijadikan sebagai alat kendaraan, ya, kendaraan, tunggangan, wa minha yakulun, dan sebagian lainnya untuk bisa kita makan. Yakulun, supaya mereka bisa makan, manusia bisa makan. Ya. Ingat ya, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menundukkan? Allah. Siapa yang menjadikan alat untuk memberi kekuatan, ya, yang memberi kekuatan kepada binatang-binatang itu untuk jadi alat alat tunggangan, transportasi? Allah. Siapa yang menjadikan binatang-binatang ternak itu bisa dimakan? Allah juga. Enak dimakan gitu, Allah juga. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ini maksudnya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah lah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatannya sehingga tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Ya. Terjemahnya, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mereka tidak bersyukur. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maka kenapa tidak bersyukur? Ini pertanyaan yang terakhirnya gitu. Selain binatang ternak itu digunakan untuk tunggangan atau transportasi dan makanan kita, apalagi binatang itu yang bisa kita manfaatkan dari binatang ternak? Apanya coba? San? Kulitnya dipakai untuk bedug, atau dipakai untuk apa? Kulit untuk bedug, untuk rebana, untuk genjring pakaian dan sebagainya, itu kulitnya. Bulunya Buat selimut. untuk selimut bisa juga, ya. Untuk sutra, ya. Ya, sutra kambing. Kalau yang dari kambing. Itu manafi' bagi mereka, bagi manusia, ya. Pihak dengan binatang ternak itu dapat manfaat yang lain, ya, seperti tadi disebutkan. Wa masyaribu, dan minuman, ya. Masyrabah, minuman. Apa yang diminum dari kambing, dari sapi? Susu. Susunya. Tiap hari kamu minum susu, tidak tahu dari mana itu susu. Padahal susu itu asalnya dari kambing atau dari sapi, ya. Siapa tuh yang menundukkannya sehingga mau aja disedotin tiap hari itu susunya, ya kan? Itu karena Allah sudah dalalla, sudah menundukkan binatang ternak seperti sapi itu sehingga mau aja disedot susunya, mau aja dipakai untuk tunggangan, ya. Kalau manusia dipakai kayak begitu, udah ngamuk kali, ya. Tapi manusia mah berpikir, ngapain gue dipakai sama lu
memangnya ngasih apa gitu. Tapi ada juga manusia yang punya punya jiwa seperti binatang. Ketika dikasih duit banyak, itu tunduk kayak apa? Kayak binatang. Ada kan? Ada. Udah nggak bisa berpikir lagi tuh manusia kalau sudah dikasih duit nih, kasih duit sekian triliun, kamu udah ikut aja sama saya, apa kata saya, jangan ikut sama masyarakat gitu. Ini ada banyak pemimpin-pemimpin kayak begitu. Ya udah jadi DPR karena dikasih duit, disuwuk sama duit, sehingga mulutnya nggak mau ngomong, gitu, diem, disumpel tuh. Seharusnya kita memilih yang terbaik karena kita sudah disumpel sama duit, sehingga milihnya yang disumpel, yang menyumpel duit. Itu. Nah itu ya, itu berarti dia sudah berubah menjadi sapi atau kambing peliharaan. Kalau seperti itu ya jiwanya. Maka kita harus punya jiwa manusia lah. Jangan menjadi manusia binatang ternak. Ada kan manusia yang seperti binatang ternak? Ada kan? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka sudah diberikan hati untuk bisa berpikir, memahami ini itu dan sebagainya, tapi karena disumpel sama duit, akhirnya hatinya itu menjadi tertutup, mati, tidak bisa digunakan. La yafqahuna biha. Dikasih telinga, lahum adanun la yasma'una biha, punya telinga, dikasih tahu begini begitu dan sebagainya. Ya, jangan kamu melakukan ini ya. Denger. Tapi karena disumpel uang, akhirnya dia masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak melakukannya. Sami'na wa asai. Nah, semestinya kan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku laksanakan. Tapi kalau orang yang jahat, sami'na wa asaina. Aku dengar, tapi kesananya, ya udah gua nggak peduli dah gitu. Nggak perlu aku harus ngelakuinnya, yang penting denger aja, udah denger gitu. Kan gitu ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan mata, ada matanya, tetapi matanya ini tidak bisa melihat kebaikan karena terhalang tadi itu. Dengan jabatan, kehalang dengan uang dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini perlu diketahui ini ya. Kita juga perlu mengetahui ayat-ayat ini. Untuk apa? Untuk peringatan bagi kita. Ya. Bahwa kita ini jangan jadi binatang ternak ya. Jangan sampai kita jadi binatang ternak. Karena fungsi binatang ternak dengan manusia beda ya. Kalau manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal, untuk melakukan amal-amal yang baik dan ibadah. Nah, sedangkan binatang ternak itu diciptakan itu untuk ini nih, untuk tunduk kepada manusia, mau digunakan untuk apa? Tunggangan, mau disembelih untuk dimakan. Manusia mah bukan untuk disembelih hidup ini. Ya, dilarang bahkan. Nggak boleh nyembelih manusia. Dulu pernah ada zaman di mana mereka nyembelih manusia untuk demi dewa. Allah larang. Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang perlu bagi kamu itu adalah beribadah. Itu untuk dimakan oleh kamu itu, binatang ternak itu. Atau manusia itu bukan untuk disembelih, bukan untuk sesajen, gitu ya. Nah, alas. Nah, afala yashkurun. Maka terhadap nikmat Allah yang diberikan itu, binatang ditundukkan, kemudian bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk ketunggangan itu semuanya
Peringatan bagi kita semuanya. Lalu kenapa mereka tidak bersyukur dengan itu? Kenapa kamu tidak bersyukur? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kamu tidak mensyukuri itu? Sehingga tidak beriman, tidak beribadah, tidak sholat dan sebagainya. Itu pertanyaan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi binatang gitu ya. Tapi kita termasuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang kana hayyan qalbuhu, hatinya yang hidup. Jam berapa pembahasan ini? Dan nastamiru fima ba'd insyaallah ila liqa'il munasabah al-atiyah wa naqulu jami'an subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.